terkait demo di DPR yang awalnya berjalan kondusif setelah para mahasiswa selesai di sore hari, tibalah masyarakat yang datang ke malam. Jadilah anarkis sampai bakar-bakaran, sampai bakar pasung fasilitas umum, dan sampai menyerang ke rumah-rumah anggota dewan yang menyakiti hak rakyat. Abang sebagai praktisi gimana melihatnya, Bang? Kita ke demo DPR dulu. Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, lab teacher, dan kaprodi di Magister Ilmu Hukum Unma Banten. Terkait dengan demo yang lalu, dan semoga demo tidak akan ada lagi. Karena balik lagi, ada sebab maka akan ada akibat. Jadi demo itu kan dimulai dari sebab-sebab di saat mungkin masyarakat dan masyarakat yang marginal, masyarakat yang marhainisme, itu melihat kekontrasan. Banyak dari mereka yang untuk makan saja susah. Banyak masyarakat marginal besok mau makan apa. Banyak masyarakat marginal yang mungkin sudah putus harapan untuk sekolah. Padahal jelas perintah konstitusi adalah pemerintah harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Artinya itu adalah tugas negara, tugas pemimpin, baik pemimpin di level kota, kabupaten, provinsi, ataupun di pusat. Nah, dari sana dimantikkan atau ditriggerkan gitu lah dengan mulai dari sidang MPR, mungkin dari sana. Terlepas itu mungkin hoax atau bagaimana, tapi masyarakat melihatnya kok ada suatu kegembiraan gitu lah di saat masyarakat yang membutuhkan makan, membutuhkan sekolah. Kok ada pemimpin kita yang merupakan wakil kita yang dipilih oleh kita di konstituen tersebut, itu wakil loh mereka. Gitu. Mereka dipilih karena konstituennya. Gitu. Kenapa bisa se-happy itu, kan begitu. Kemudian dibuktikan dengan fakta-fakta di lapangan. Jadi anggota DPR sekian tahun kok punya uang sampai ratusan miliar. Equal nggak dengan pemasukannya? Pemasukannya berapa, tiba-tiba kan orang tiap saat kan harus makan juga kan begitu. Masa nggak habis-habis gitu. Jadi dari situlah pen-triggernya mulai muncul. Kemudian banyak komentar bahwa gaji sekian bagi kami malah tidak cukup. Itu kan sesuatu yang tidak patut disampaikan ke publik gitu. Karena publik kan adalah konstituen gitu. Kenapa disampaikan gitu. Dan mereka mungkin sehari sekali makan aja belum tentu bisa gitu. Sedangkan ada beberapa anggota dewan yang mungkin kita sebut sebelumnya adalah public figure. Itu mengatakan nilai segitu tuh tidak cukup. Gitu. Nah itu kan memancing rasa emosional. Jadi sebabnya itu kemudian maka ada akibat. Akibatnya ya pasti demo-demo dimulai, entah dari mahasiswa, entah dari organisasi apapun. Mungkin ada juga yang menumpangi gitu lah. Mungkin ya. Jadi demo ini menjadi sedikit anarkis dan itu semestinya pemerintah pun harus tegas karena sudah masuk ke kriminal. Bagaimana masyarakat oke lah membutuhkan tapi tidak boleh gitu ngambil hak orang lain, kepemilikan orang lain gitu, apalagi merusak gitu. Dan itu harus ditindak. Namun tetap pemerintah harus equal, harus berimbang. Bagaimana mengatasi keresahan masyarakat gitu. Jadi jangan ngejar kok bisa terjadi ke anggota dewan gitu. Harusnya masyarakat juga harus didengar gitu. Jadi saatnya pemerintah, baik pemerintah tingkat 2, tingkat 1 sama pusat, itu harus menjadi partner dalam komunikasi. Apa sih yang diinginkan rakyat gitu. Rakyat sebenarnya sederhana, sesuai dengan perintah konstitusi saja. Bagaimana caranya pemerintah bisa mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana supaya sekolah-sekolah mungkin gratis sampai kuliah bisa jadi. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak ada pengemis di mana-mana. Itu kan perintah konstitusi, jalankan itu saja. Kalau itu jalan, saya meyakini mungkin tidak akan ada demo-demo lagi karena mereka sudah sudah
sejahtera. Ya. Nah, bagaimana caranya membuat negara sejahtera? Itu tugas dari pemimpin, karena memang Anda memilih jadi pemimpin. Makanya harus smart, harus bisa membuat masyarakat mengerti apa yang Anda sampaikan. Gitu. Itu. Nah, demo ini kan yang buat masyarakat jadi anarkis ya, yang menjarah rumah beberapa public figure dan juga ya termasuk dibilang anggota dewan juga, anggota dewan DPR ya. Itu dari kata-kata lisannya itu kena kode etik nggak sih bang, dari partainya kah atau dari DPR? Terus akhirnya beberapa partai juga ketua partai menonaktifkan bang beberapa yang ibaratnya bikin masyarakat gaduh lah. Tapi kan bagi masyarakat kalau dinonaktifkan mereka masih tetap terima gaji dan tunjangan bang. Itu hanya kayak meredakan masyarakat saja. Harusnya kan diberhentikan bang, atau mereka mundur semudah-mudahnya. Itu yang baru benar-benar masyarakat merasa lega karena mereka sudah menyakiti. Menurut abang gimana? Pertama, kalau kita bercerita atau mengatakan itu, berarti kita harus ngomong masalah etikabilitas. Kalau kita mencontoh Jepang, Jepang itu bukan negara Muslim, bukan negara Islam. Namun, bila pemimpinnya melakukan hal yang tidak patut, bukan pidana saja, tindakan etika yang tidak patut, dia mundur sendiri. Karena budayanya. Nah, di kita terlalu banyak mekanisme. Padahal mungkin secara etika sudah tidak beretika, tidak patut. Namun yang dilakukan bukannya mengundurkan diri, tapi yang berbicara adalah partainya, menonaktifkan. Jadi balik lagi memang kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kalau kita mau persis seperti Jepang, bukan partainya yang menonaktifkan, tapi anggotanya yang sukarela untuk mengundurkan diri. Meskipun di demokrasi Indonesia itu ada namanya PAW, pergantian antar waktu. Kalau pergantian antar waktu, berarti betul-betul hilang orang tersebut. Tapi kalau mau kepatutan yang betul-betul patut, seperti di Jepang, mengundurkan diri sukarela. Bukan atas perintah partai atau atas perintah lain-lain, tapi atas diri sendiri. Karena membuat gaduh misalnya, gara-gara omongan, akhirnya rakyat bisa melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Terlepas itu ada yang menumpangi atau tidak ya, tapi balik lagi itu kan gara-gara omongan. Makanya jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. Itu bisa kena kode etik nggak sih? Kode etik itu kan balik lagi ke PAW. Jadi ketua partai, ketum partai biasa punya mekanisme PAW di semua tingkatan. Baik DPRD tingkat 2, kabupaten kota, DPRD tingkat 1. Iger mau melakukan itu hak dari ketua partai untuk di PAW-kan, pergantian antar waktu. Gitu. Nah, tinggal nanti masing-masing punya ketentuan setiap partai itu. Ada namanya Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan yang memanggil. Kalau memang ternyata tidak patut, bisa diganti gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya, kalau mau, persis kayak Jepang, tidak harus menunggu partai atau ketum partai. Bagi yang dinonaktifkan, harusnya secara satria, karena ini menyangkut harga diri, harusnya mundur. Karena itu mungkin lebih terhormat, mungkin ya. Tapi balik lagi, mekanisme partai ada, mekanisme diri sendiri juga ada. Silakan dipilih. Wah, tapi sepengetahuan abang dan juga sepengetahuan saya, sebuah partai agak susah untuk memberhentikan anggotanya. Bisa bilang gitu, Mas? Sebenarnya enggak juga. Banyak beberapa partai yang mem-PAW-kan. Sudah terjadi. Kalau tapi tidak, tentunya ada alasan-alasan. Iya, kalau tidak alasan dengan yang kayak tindak pidana, makin narkoba, itu kan berat. Kalau ini kan cuma hanya lisan. Kayaknya sepertinya susah gitu. Balik lagi, ini kan sebuah etikabilitas gitu. Jadi kalau memang alasannya harus hukum dulu, ya pasti lama. Alasannya harus jadi tersangka dulu, ya pasti lama gitu. Jadi balik lagi sebenarnya mekanisme ini kan ada di Dewan Kehormatan gitu, Dewan Kehormatan partai. Kalau memang Dewan Kehormatannya memiliki sebuah parameter yang lebih one step ahead gitu, ditambahkan tidak harus menjadi tersangka. Tapi misalnya membuat resah masyarakat, membuat resah yang namanya konstituen. Nah, terakhir.
Abang setuju dengan 17 plus 8 terkait tuntutan masyarakat karena sudah masyarakat benar-benar sudah jengah ya memang sudah anti klimaksnya lah itu kemarin. Gimana? Kalau saya lihat tuntutan tersebut tuntutan yang wajar, tapi balik lagi kan, mitra dari rakyat adalah pemerintah. Pemerintah pasti sudah menganalisis dari semua tuntutan mana yang dikabulkan, mana yang tidak dikabulkan. Karena tuntutan itu kan request, permohonan gitu. Nah, kalau memang permohonannya dikabulkan lebih banyak berarti good. Tidak selalu harus semuanya dikabulkan. Tapi intinya itu tuntutan yang masuk akal, itu tuntutan dari nurani, tuntutan dari kaum akademisi. Itu good. Gitu. Tinggal kita menunggu sinyal dari pemerintah. Apakah mengabulkan semuanya, atau tidak mengabulkan, atau mengabulkan sebagian. Kita tunggu itikat baik. Dan analisis yang mendalam dari pemerintah, termasuk pakar-pakarnya.